Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita hari ini masih di seputar tauhid, ya, di seputar tauhid. Sebagaimana yang sudah saya tegaskan berulang kali, ya, bahwa tauhid adalah urusan pertama dan yang paling utama. Oleh karena tauhid ini urusan pertama dan paling utama, maka kita harus serius untuk mengkaji persoalan tauhid ini. Di hari kemarin sudah saya singgung batalnya keislaman seseorang yang mengucapkan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Maka Al-Quran sudah harus diamandemen. Ya, malah ada itu ya seorang profesor yang akan mengamandemen Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Siapapun dia, profesor atau bukan, kalau dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah seharusnya diamandemen karena sudah nggak relevan lagi, orang tersebut sudah batal keislamannya. Batal keislamannya sama dengan murtad. Nah, pada hari kemarin contohnya adalah tentang hukum warisan yang sudah diatur oleh Al-Quran. Dikatakan hukum warisan itu sudah out of date, sudah ketinggalan zaman, sudah nggak relevan, harus dilakukan reaktualisasi. Ini ucapan kekufuran. Saya ingin jelaskan bahwa dalam pembagian pusaka antara al-ibn wal bintu, antara anak laki-laki dan anak perempuan, 2:1. Yang pertama, itu sudah ketetapan Allah. Yang kedua, di samping dia sudah ketetapan Allah, sebenarnya mengandung hikmah di dalamnya. Insya Allah di lain waktu nanti akan kita kupas apa hikmahnya. Allah membuat syariat yang agung ini, pasti di balik itu ada hikmahnya. Jadi bukan kezaliman, ada hikmahnya. Yang berikutnya saya ingin katakan dalam kajian kita hari ini bahwa penetapan warisan itu adalah ijbari. Artinya tanpa kendali dari manusia, siapapun manusianya. Maka sebagai seorang muslim yang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus menyambutnya dengan sami'na wa ata'na, dengan sukarela, dengan senang hati. Kemudian ada contoh. Karena tadi sudah saya katakan ya,
Karena tadi sudah saya tegaskan bahwa penetapan warisan ini adalah ijbari, tanpa kendali dari manusia, maka tidak boleh ditukang-tukangi, tidak boleh dirubah-rubah. Contohnya begini, si Paijo punya 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki tinggalnya jauh dan sudah mapan. Tapi si wanita, katakanlah namanya Wati, dia tinggal bersama ayahnya. Dialah yang merawat ayahnya. Ya. Dialah yang merawat ayahnya. Dekatlah pula ya. Satu rumah pula. Karena dia merawat ayahnya, maka kata ayahnya, nanti bagianmu bertambah. Kalau seharusnya bagianmu separuh, nanti sama. Ini tidak boleh. Ketetapan warisan ini bukan ketetapan dari orang tua. Bahkan bukan ketetapan dari si pemilik harta. Ketetapan ini dari Allah. Jadi jangan tukang-tukangi. Kalaupun si Wati sudah merawat ayahnya dengan baik, kalau dilakukannya dengan penuh keikhlasan, dia akan diberi pahala. Ya. Jadi imbalannya pahala, bukan tambah jumlah warisannya. Begitupun kalau saudaranya yang laki-laki pengertian, setelah nerima bagian nanti sebagian disisihkan untuk adiknya. Aku dulu gak bisa merawat ayah kayak kau. Nah, ini hadiahku sama kau. Boleh. Bagus sekali itu. Ya. Atau boleh jadi karena abangnya sudah mapan, adiknya susah. Udah dik, ini bagian abang, tapi untuk kau. Boleh. Yang terakhir, anak yang durhaka kadang-kadang dicoret, gak boleh menerima warisan. Ini juga gak boleh ya, ini dilarang. Karena ijbari, yang menetapkan itu Allah, tanpa kendali dari manusia. Walaupun dia anak durhaka, secara hubungan nasab dia masih anaknya. Dari asbabul irsi, sebab-sebab mendapatkan warisan, dia punya hak. Karena apa? Karena ada hubungan darah. Kenapa? Karena nasab. Kan ada 3 ya. Asbabul irsi ada 3. Penyebab mendapat warisan ada 3 ya. Yang pertama, karena nasab. Yang kedua, karena pernikahan yang sah menurut syariat. Yang ketiga, karena wala. Dari 3 komponen ini masuklah karena nasab. Memang dia durhaka. Memang dia durhaka. Akan tetapi dia ya, memang dia durhaka. Akan tetapi dia tetap anak. Maka dia tetap berhak untuk mendapat warisan. Kecuali anak durhaka itu dia bukan muslim. Jangankan anak durhaka, walaupun bukan anak durhaka, kalau bukan muslim terhalang mendapat warisan. Kenapa? La yarisul muslimu al kafiro, wala yarisul kafiru al muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Ini hadis riwayat Bukhari. Atau dia anak kandung, tapi dia membunuh ayahnya. Ayah yang bakal diwarisinya dibunuhnya, atau ibunya dibunuhnya. Walaupun dia ada hubungan nasab, tapi dia nggak dapat karena membunuh. Kata Nabi, al-qatil la yarisu.
Pembunuh tidak mewarisi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.